Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemasaran riset dan proses riset pemasaran. Simak videonya baik-baik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang akan diperoleh. Di sini ada jenis-jenis riset pemasaran, yaitu 1. Problem solving research. Problem solving research merupakan penelitian yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah pemasaran yang spesifik, seperti 1. Segmentation research, 2. Product research, 3. Pricing research, 4. Promotion research, dan 5. Distribution research. Proses riset pemasaran merupakan sebuah bentuk dari 6 tahap yang menjelaskan tentang tugas-tugas yang harus dicapai dalam sebuah riset pemasaran. Tahap pertama dari riset pemasaran adalah penetapan masalah. Dalam menetapkan masalah, peneliti harus menjelaskan tujuan penelitian, informasi latar belakang, dan dibutuhkan yang relevan dan bagaimana penilaian ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahapan yang kedua adalah membangun sebuah pendekatan terhadap masalah. Di tahap ketiga merupakan formulasi desain penelitian. Tahap keempat adalah kerja lapangan atau pengumpulan data. Yang kelima adalah persiapan dan data analisis. Tahap keenam adalah persiapan laporan dan presentasi. Seluruh proyek harus didokumentasikan dalam proses laporan tertulis yang menjelaskan tentang identifikasi pernyataan penelitian secara spesifik. Selanjutnya, controlling research. Controlling research adalah riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. Sedangkan yang C yaitu planning research. Planning research adalah riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Oke, lanjut. Proses riset pemasaran. Dalam melakukan riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga menyusun laporan akhir dari riset tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya di bawah ini. Yang pertama, merumuskan masalah. Hal yang pertama harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini memegang peranan yang sangat penting agar nantinya Anda dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Contoh, misalnya permasalahan Anda yang adalah ingin menentukan beberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk promosi atau iklan. Maka rumusan masalah Anda adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan, sedangkan hasil riset Anda harus menghasilkan kisaran biaya atau iklan promosi yang paling ideal. Yang kedua yaitu menentukan desain riset. Desain riset adalah prosedur tentang cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner melalui berbagai metode yang dibutuhkan. Penentuan desain riset biasanya bergantung pada parameter yang menentukan hasil akhir dari sebuah riset. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam suatu riset adalah data primer dan data sekunder. Data primer utama yang Anda butuhkan dan biasanya diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data bisa Anda gunakan, misalnya wawancara, observasi lapangan, kuesioner, atau studi dokumen riset yang sejenisnya. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah Anda lakukan atau data yang telah Anda kumpulkan selanjutnya perlu Anda analisis dan diinterpretasikan untuk bisa memperoleh kesimpulan. Yang keenam, menyusun laporan riset. Laporan riset adalah hasil akhir dari proses riset yang Anda lakukan.
Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi-rekomendasi penelitian lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah tertentu. Yang selanjutnya itu menyusun rencana riset. Tahap kedua riset pemasaran harus menyusun rancangan yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasaran tersebut mengetahui biaya riset tersebut sebelum menyetujui dalam perancangan rencana riset tersebut. Baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.